percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini. Dan kami percaya saat Tuhan hadir, sesuatu pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang susah Tuhan hiburkan. Karena kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang berkuasa dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap untuk memuji Tuhan, melompat bagi Tuhan, menari bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Saya percaya tepuk tangannya bisa lebih dahsyat lagi dong. Siap memuji Tuhan, siap menari bagi Tuhan, siap melompat bagi Tuhan, siap amin. Sama-sama kita angkat pujian ini yuk. Tepuk tangan yuk. Come on.
Mari sama-sama kita persiapkan persembahan kita. Bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat Tuhan yang tidak ada putus-putus yang kami terima dalam hidup kami. Di sepanjang hidup kami Tuhan, Kau senantiasa memberkati kami dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Ya di pasalnya Tuhan kami memberikan persembahan kami, sebagian kecil dari begitu banyaknya berkat yang sudah Tuhan limpahkan. Mari ajar kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ajar kami memberikan dengan hati yang tulus, karena kami tahu Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya.
Pertama-tama saya mengucap terima kasih buat Ibu Gembala dan Bapak Gembala di tempat ini, ya, Ibu Dewi dan juga Bapak Herman, karena adalah hal yang menjadi cita-cita dalam pada kesempatan ini. Karena ini bukan kali pertama saya berdiri di mimbar ini, ya, tetapi dalam episode yang berbeda tentunya. Kalau sebelumnya saya bersama dengan Papa dan mamanya Ibu Dewi, ya, di mana dalam kesempatan itu saya menyampaikan firman Tuhan buat orang-orang muda, ya. Tapi juga dalam kesempatan kemudian saya menyampaikan juga untuk apa yang menjadi kaitan dengan ibadah-ibadah lainnya. Nah, sekedar saja informasi bahwa saya sama Pak Herman atau Bu Dewi, khususnya Bu Dewi dari tahun 97 yang kita, ya. Dari tahun 97 kita terus berteman, bersahabat, ya, di Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya mengerti dan saya percaya Tuhan itu tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saudara. Namun dalam kesempatan ini, bagaimana kita dapat melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Ini yang penting. Karena dalam keadaan yang seperti ini, kita memiliki hak untuk memutuskan, melakukan, bertindak seperti apa mau-maunya kita. Silakan saja. Tetapi pertanyaannya, apakah itu yang bersesuaian dengan firman Tuhan? Karena bisa saja menjadikan alasan keadaan yang kita alami hari-hari ini, artinya tolong dong Tuhan ngerti, tolong dong Tuhan menolong saya dan sebagainya. Kita tidak bisa hanya sebatas itu, tetapi kita harus mengerti langkah-langkah apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalamnya. Nah, ada satu cerita, satu peristiwa yang bisa kita lihat di dalam Alkitab berkaitan dengan perempuan janda di Sarfat. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, saya mau mengajak ini untuk apa? Untuk melihat bagaimana mujizat Tuhan, ya. Kalau kita boleh bilang jujur, hari-hari ini yang kita butuhkan apa sih? Pertolongan Tuhan, seperti ujian kita. Yang kita butuhkan apa sih? Mujizat Tuhan, betul. Tetapi ada banyak orang Kristen, orang percaya yang kecewa, yang akhirnya tidak melihat pertolongan Tuhan, tidak melihat pertolongan mujizat Tuhan, yang ada akhirnya minta pertolongan dukun, paranormal dan sebagainya. Nah, ini yang jadi masalah. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kita belajar melihat, ya, apa yang terjadi. Yuk kita membaca di dalam keberadaan daripada perempuan janda di Sarfat. Tetapi saya mau menceritakan dulu latar belakangnya, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Saya mau setiap Bapak Ibu Saudara akhirnya melihat bagaimana dalam kesesakan yang kita alami, kuasa Tuhan tetap dinyatakan di dalamnya. Amen. Cuma Ibu Gembala yang ngomong amin, gak apa-apa. Kayaknya saya lihat udah susah banget, ya. Jadi ngomong aja itu berat gitu. Kan gitu kan. Ya, kita melihat di dalam satu peristiwa, ya, di mana kita mulai lihat latar belakang dulu. 1 Raja-Raja 16 ayat 30 sampai dengan 33, ya. Kita lihat di sini. Dalam 1 Raja-Raja 16 ayat yang saya mulai dari ayat yang 29, ya, tentang Ahab, ya. Ahab menyembah Baal. Ahab ini latar belakangnya adalah anaknya Omri. Omri itu raja Israel Utara yang ke-7. Ahab ini adalah raja Israel yang ke-8. Ya, jadi Israel itu terbagi 2, Israel Utara dan Israel Selatan. Setelah pemerintahan daripada Samuel, ya, sebagai hakim. Nah, di situ ketika ia menjadi terpecah, yang utara dipimpin oleh Yerobeam bin Nebat, yang di selatan ini dipimpin oleh Rehabeam, anaknya dari dari legasi, dari warisan daripada Daud. Ya, lalu mulailah di dalam Israel Utara ini dipimpin oleh raja sampailah kepada Ahab. Kejahatan-kejahatan itu begitu luar biasa. Yuk kita melihatnya. Yang mau kita lebih dulu membacanya dalam ayat yang ke-29 sampai ayat 30, dan sama-sama kita pada ayat yang ke-34. Silakan yang mau kita lebih dulu 2-3. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa raja Yehuda, dan Ahab bin Omri memerintah 20 tahun lamanya atas Israel sama Samaria. Yang pria, Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat
Maka ia mengambil pula Sebarot, anak Ekbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat pesta untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikan di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat apel Asyera, dan Ahab mengganti-gantikan demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Pada zaman itu ia datang membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Amfiram, anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa Sebu, anaknya yang bungsu, ia memasang pintu terbanyak sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dalam perantara Yosua bin Nun. Nah, jadi begini Bapak Ibu Saudara, dalam setiap masa pemerintahan kerajaan itu ada nabi-nabi ya yang Tuhan tempatkan. Dalam setiap keadaan ada hamba Tuhan yang boleh untuk mengingatkan, yang boleh untuk mengarahkan dalam keadaan-keadaan demikian supaya jangan sampai salah jalan. Nah, dalam kesempatan di dalam pemerintahan Raja Ahab ini ada satu nabi, yaitu kita kembali ke dalam 21 Raja-Raja 17 sekarang. Nah, ini kita lihat ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Elia kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Dalam teguran Tuhan kepada raja-raja Israel, dalam hal ini Raja Ahab pada waktu itu, di mana dia begitu sangat jahat, kalau kita tadi sudah membacanya. Dan bukan hanya itu, kejahatan ditambah dengan menikahi, yaitu Izebel. Izebel ini adalah anak raja ya, yang menyembah kepada Baal, yang menyembah kepada Asherot ya. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan apa yang bisa kita pelajari dari Alkitab ini, bahwa keadaan yang ada di masa itu juga adalah bicara tentang keadaan yang ada di akhir zaman. Begitu sangat maraknya kejahatan yang kita dengar, yang kita lihat, bahkan yang mungkin kita alami. Tetapi dalam keadaan ini ada pertolongan Tuhan, ada kuasa Tuhan melalui siapa? Nabinya, melalui Elia. Dalam keadaan yang ada seperti ini, bayangkan kalau tidak ada gereja yang untuk mengingatkan, yang untuk mendorong, yang untuk mengarahkan. Saya percaya kehidupan kita mau-maunya, kehidupan kita suka-sukanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara bersyukur sebagai jemaat Tuhan yang ada di GPI Haleluya ini, supaya saudara bisa mengerti bagaimana cara menjalani kehidupan di dalam takut akan Tuhan. Amin. Saya pikir hanya bagian kanan ya. Amin. 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 Saya ulangi. Kayaknya agak mulai berat ya sebelah kiri kehidupannya. Jadi memang ya itu justru itu, makanya saya katakan adanya gereja ya, bahkan dengan ketentuan-ketentuan yang ada ya, kita upayakan ya, Bu Gembala, Bapak Gembala di sini mengupayakan bagaimana bangsa tetap bisa ada dalam kebersamaan secara onsite ya. Namun ini pun juga adalah merupakan satu hal yang saya percaya Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk apa? Menguatkan setiap Bapak Ibu Saudara. Ya, karena tidak mudah memang mengikuti ibadah secara online ya. Kadang-kadang kita mau benar-benar serius, tetapi tiba-tiba terpikir kita belum masak, ya kan? Tiba-tiba kita lagi nonton serius, ya kan? Tiba-tiba bunyi sayur, ya kan? Lalu mulai keluar dan mulai pesan sayur, ya. Memang kadang-kadang kita pengen banget gitu kan serius nonton secara online, tapi tiba-tiba teringat, ya ampun hujan-hujan terus belum cuci pakaian lagi, ya kan begitu kan? Sementara khotbah lagi terus berlangsung, mikirnya cucian. Terus ditanya, khotbahnya apa tadi? Nggak tahu. Cucian. Ya begitu tuh, ya. Makanya agak sulit memang. Tetapi kalau di sini kan, coba mana saudara berani pakai celana pendek? Coba, ya kan di rumah disuruh pakai rapi, tetap pakai celana pendek. Nonton online coba. Berani saudara punya makan? Ya mungkin pakai masker diam kali masuk begitu ya. Tapi berani taruh nasi gitu makan sambil nonton? Berani, ya kan? Lo iya kan? Kenapa Bu pelaku ya? Ya emang mau gimana? Sulit kita mau bilang mengarahkan untuk Bapak Ibu Saudara kalau nonton di online itu harus pakaian rapi dan duduk tenang. Mana bisa? Mana bisa? Beda.
Ya kan? Iya, sebentar juga paling iseng kita. Habis nonton sebentar, tiba-tiba di handphone ada bunyi apa, kita main game. Ya kan? Dan sebagainya. Nah itu sebabnya dalam kesempatan di mana masih boleh Bapak bicara secara konsep seperti ini, namun perhatikanlah protokol kesehatan yang ada, ya, supaya kita bisa sama-sama terus seperti keadaan ini, yang artinya secara legowo, secara besar hati kita menerima keadaan ini, ya. Nah, kembali ke dalam Alkitab bahwa ketika Ahab mulai melakukan hal yang jahat, Tuhan mengingatkan untuk siapa? Untuk Ahabnya, bukan untuk masyarakat Israel. Sebagaimana janji Allah kepada umat Israel, bagaimana mereka akan menerima itu tanah perjanjian dan mereka akan terus disertai oleh Tuhan. Nah, namun akhirnya Ahab mengarahkan orang-orang Israel Utara ini khususnya, ya, menjadi penyembah-penyembah berhala. Nah, Allah nggak suka. Nah, itu sebabnya dia mengutus Elia. Perhatikan di sini. Oke. Kalau kita mau melihat, dikatakan di sini tahun-tahunnya tidak dituliskan ya Bapak Ibu Saudara. Tapi coba kita lihat sebentar dalam Yakobus supaya kita bisa melihat di sini berapa lama. Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama berapa? 3 tahun dan 6 bulan, 3,5 tahun. Ya hitung-hitung kita kayak zamannya Elia deh, kita baru setengah tahun masuk dalam pandemi COVID-19. Dan apakah ada jaminan bahwa tahun depan akan selesai COVID-19 ini? Belum tentu. Ya kan? Kita artinya masih meraba-raba nih, mau sampai berapa lama keadaan yang seperti ini kita alami. Jadi adalah hal yang sangat salah saya katakan kalau kita bersungut-sungut dengan keadaan ini, kalau kita komplain dengan keadaan ini. Inilah realitanya. Sebagaimana pada awal-awal dikatakan akan ada yang namanya pandemi yang akan menyerang dunia, kita berpikir hanya mungkin berapa bulan kali, paling lama setengah tahun. Tetapi kenyataannya, faktanya 1,5 tahun. Ya kan, kita belum menyelesaikan pandemi COVID-19 ini, bahkan semakin bertambah pada gelombang kedua ini. Nah itu sebabnya yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, jangan terpaku dengan keadaan yang ada itu. Mari kita melihat satu tokoh di dalamnya, ya, tentang seorang janda di Sarfat. Yuk kita lihat, ya. Kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ini, kita langsung melihatnya di dalam ayat yang ke-9 atau mulai dari ayat yang ke-7. Dari 1 Raja-Raja 17, ya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Berapa waktu? 3,5 tahun. Oke. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk di wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi kau makan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Pada saat itu banyak nggak janda-janda? Banyak. Pastinya banyak. Kita hitung-hitungan ya. Di dunia ini ada kurang lebih 7 miliar lebih lah manusia, ya. Pertanyaan saya, banyak orang Kristen? Banyak, hampir 4 miliar orang Kristen di dunia. Ya. Nah, jadi kalau kita berpikir tentang banyaknya orang Kristen, terus apakah mereka mendapatkan apa yang menjadi pertolongan Tuhan secara khusus? Sama kayak ini. Kenapa Tuhan menyuruh Elia hambanya untuk mendatangi perempuan janda di Sarfat? Kenapa? Janda di Sarfat ini mendapatkan sesuatu kekhususan dari Allah untuk menolong hambanya. Iya kan? Dari begitu banyak janda-janda, kenapa hanya satu janda ini yang diperintahkan oleh Allah untuk menolong Elia? Kira-kira apa yang terbersit dalam pikiran Bapak Ibu Saudara tentang janda di Sarfat ini? Ini yang kita pelajari. Kenapa? Kita percayalah nggak mungkin cuma dia janda pada saat itu. Tapi kenapa dia disuruh untuk menolong Elia? Gini ya, Bapak Ibu Saudara, ada yang baru kenal saya nggak di sini? Ya? Belum kenal. Belum kenal kan? Oke, sama sekali belum kenal. Belum. Apa maksud sih?
Eranya terima apa? Beda namanya. Ada sebagian ada yang tahu. Oke, sekarang gini. Yang tidak kenal saya angkat tangan. Oke, Pak ya, Pak belakang angkat tangan pertama ya. Oke, Bapak kenal saya nggak Pak? Kenal saya nggak? Tidak. Oke, sekarang begini Pak. Kita ketemu di jalan, Bapak bisa menyapa saya nggak? Tidak. Enggak. Oke, sekarang siapa yang kenal saya di sini? Katakan. Hah? Selain Ibu Dewi tentunya. Ya. Boleh ya. Kita berobakan kok. Seandainya kita ketemu di jalan, Pak bisa tegur saya nggak? Oke, kenapa? Karena logika sederhananya gini. Jangan di Sarapati itu disuruh sama Tuhan karena dia punya hubungan dekat dengan Tuhan. Iya kan? Kenapa dia yang disuruh oleh Allah untuk menolong hambanya? Karena dia punya komunikasi, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Amen. Saya mau katakan bagaimanapun kita beribadahnya, kalau kita tidak punya koneksi, tidak punya relasi, hubungan yang dekat dengan Tuhan, sia-sia ibadah kita. Nah itu sebabnya saya tidak mungkin dengan Bapak ketika ketemu di jalan lalu Bapak bilang, kita sama-sama belum tahu toh, ya kan? Setelah ini baru kita tahu. Tapi itu yang saya maksud. Bagaimana kita bilang kita menyembah kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus yang mana? Jangan-jangan Tuhan Yesus yang kita ciptakan sendiri. Berarti maksudnya yang mau-maunya kita, bukan yang di dalam Alkitab. Yang seperti Ia perintahkan ini, perintahkan itu. Tapi kita punya pemahaman yang sendiri di mana kita bilang, ya Yesus saya kan pokoknya baik-baiknya bagaimana? Gak apa-apa kali kalau saya masih menyimpan dendam. Gak apa-apa kali kalau saya masih menyimpan kepahitan. Dia juga ngerti kok, dia Tuhan kok Allah Maha Kuasa. Apa itu diajarkan? No. Bukan itu diajarkan Tuhan Yesus, tetapi kasihilah musuhmu bahkan. Ampunilah mereka. Lalu sampai sejauh ini kita masih menyimpan dendam, masih menyimpan kebencian dan sebagainya. Lalu kita bilang kita menyembah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mana pertanyaannya? Iya kan? Makanya ini yang harus kita bangun dalam pemahaman kita. Yang pertama kita pelajari bahwa perempuan zaman di Sarepta itu adalah seorang yang membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Saya mau katakan mau berapa lama pun COVID ini diizinkan Tuhan, kalau kita punya hubungan dekat dengan Tuhan, maka kita pasti akan menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Ya. Yang selanjutnya kita pelajari di sini. Yuk kita lihat ya, dikatakan apa? Pada ayat selanjutnya, ayat 10. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarepta. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota, tampaklah di sana seorang janda sedang apa? Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Kita baca dulu tuntas ya. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Dia tetap hidup di dalam realita gitu loh. Dia tetap hidup di dalam kenyataannya bahwa setelah saya makan ya saya mati. Kan begitu. Maksud saya gini, jangan jadi orang Kristen yang aneh-aneh. Ya, jangan jadi orang Kristen yang seolah-olah bahwa kalau kita sudah doa puasa, kita sudah berbaca Alkitab, kita sudah artinya beribadah kepada Tuhan, lalu kita nggak kena lagi dengan COVID, lalu kita sok-sokan, ya kan? Lalu kita nggak perlu pakai protokol kesehatan, lalu akhirnya apa? Begitu terpapar, lalu kita bilang, kenapa Tuhan tidak tolong saya? Kenapa Tuhan tidak jaga saya? Saya mau katakan, nggak begitu Kristenan. Ya, kita harus belajar untuk melihat realita yang ada. Nah, hal yang pertama tadi saya sudah ajarkan. Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan, pertolongan Tuhan di dalam situasi, kondisi yang dialami sebagaimana perempuan dari 3,5 tahun dan kita ada dalam keadaan 1,5 tahun, kurang lebih dalam pandemi ini, dan kita nggak pernah tahu sampai berapa lama. Tapi yang pertama yang saya mau ajarkan adalah, yuk punya hubungan dekat dengan Tuhan. Amin. Bangun itu. Jangan takut dengan keadaan yang ada hari-hari ini. Prinsipnya kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan di nyata. Yang kedua kita lihat di sini. Oke.
pada ayat yang ke-10 tadi. Tampaklah di sana seorang janda sedang apa? Mengumpulkan kayu. Prinsipnya kalau kita mau ditolong sama Tuhan, jangan jadi orang yang malas. Dia tahu kok dia habis makan, dia bakar roti itu lalu dia mati, dia tahu kok. Tapi dia lalu tidak menyerah. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan menyerah dengan keadaanmu. Ketika engkau menjadi seorang pekerja, ketika engkau menjadi seorang pengusaha, ketika engkau menjadi seorang pedagang, ketika engkau menjadi seorang apapun dalam tanggung jawabmu, kerjakan aja. Jangan lalu komplain dan teriak sana sini, tulis di medsos. Bukan cuma masalah kerjaan, masalah sama suami juga itu sama medsos. Dasar laki-laki goblok, kan begitu. Sampai seluruh dunia harus tahu kegoblokan suamimu. Ngapain? Oh iya. Saya mau katakan ini masalah. Pak, kalau memang istrimu nggak bisa masak, nggak usah tulis-tulis. Bapak juga genit tulis-tulis supaya apa? Supaya perempuan lain naksir sama bapak. Istri kok nggak bisa masak, begitu kan? Ini bilang istri kok nggak bisa masak, begitu. Ya kan? Supaya apa? Supaya mantan-mantan bapak datang. Siapa yang nggak bisa masak? Istri lu kan udah bilang. Dia mau model begitu tuh. Jadi lu masuk dalam dosa. Ya kan? Ini penyembahan. Jadi yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Pak, tetap bekerja, Pak. Ya, Bu, tetap Bu kerjakan tanggung jawabmu, Bu. Apapun yang akan nanti kita dengar lebih hebat lagi beritanya tentang kematian sini sana, kan kita sudah bilang walau 1000 roba di sisimu, 10.000 sebelah kananmu, kalau tak berdiri di atasnya. Kenapa? Kalau kita punya hubungan dekat dengan Tuhan, ini yang harus kita bangun. Sekarang ini kita nggak usah lihat-lihat, nggak usah dengar-dengar deh. Ya, saya bersama dengan Pak Gembala udah divaksin langsung dari Tuhan. Ya kan? Saya 1 bulan lebih, Pak Gembala udah lama. Lumayan ya, bikin dekat istri-istri tuh. Waduh, Gembala sama istri saya juga dekat. Nah kita ngos-ngosan, betul naik tangga aja 28. Kita kekuatan Tuhan, waduh. Terus kita mau bikin dosa, mau bikin bantu, mau dapat COVID lagi kata Tuhan. Masih ada, lagi. Benar aja, betul. Jangan lalu sok-sokan setelah udah kena COVID lalu kita bikin dosa dan sebagainya. Oh, ini mau kembali kena COVID. Cuma itu doang, malaikat cuma ngomong mau COVID lagi. Enggak, ampun. Ngeri loh udah kena COVID itu. Kepala sendiri ngalamin, saya juga ngalamin. Kayaknya udah lihat tuh pintu surga di depan situ. Aduh, ya kan. Tapi yang saya mau katakan, ayo dong jangan menyerah, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan kalah dengan keadaanmu. Kerjakan aja, asik aja, nikmatin aja. Gitu loh. Jangan terganggu dengan apa kata orang, nanti ekonomi begini, nanti begini. Ya udah, kita udah mencatat semua kok. Tapi apa yang terjadi dengan janda-janda yang lain? Gak dapat mujizat seperti janda di Sarfat itu. Ya kan? Jadi yang kedua adalah apa? Tetap bekerja ya, jangan menyerah. Ini pesannya. Ya. Bapak Ibu Saudara, lakukan apa yang menjadi kegiatan-kegiatan kita. Gereja kita ini sedang ada dalam pembangunan. Ya. Saya tantang juga Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kotak ini cuma jadi panjang kotak buat pembangun gereja toh. Ya. Saya tantang Bapak Ibu Saudara nanti saya akan doakan Bapak Ibu Saudara. Karena prinsipnya coba kita lihat ya, selanjutnya apa dikatakan oleh Alkitab, di mana dikatakan apa? Pada ayat yang ke-11 dikatakan ini. Sesudah itu, ya dari ayat 10 sampai 11, ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota, tampaklah di situ ada seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, perhatikan, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ya, dan Elia berseru lagi, coba ambil juga bagiku sepotong roti. Perhatikan di sini. Elia meminta tolong kepada perempuan janda di Sarfat ini untuk apa? Ambil air dan juga ambil roti. Lalu apa kata perempuan janda di Sarfat itu? Lu gila ya, nyuruh-nyuruh gue ya. Udah tau gue udah mau mati. Ada ditulis gitu? Enggak. Enggak. Ya. Alkitab bilang di sini bagaimana perempuan itu mengambilnya. Secara tafsiran bahwa usia
perempuan janda Sarepta itu lebih tua daripada Elia. Bayangkan kalau istilahnya kita bicara senior sama junior, ya kan begitu. Kamu masih muda nyuruh-nyuruh orang tua, misalnya seperti itu. Nggak ada nanti ditulis begitu. Dia pergi mengambilnya, udah capek-capek ngambil di air, dia kan nggak turun hujan. 3,5 tahun dari mana air itu? Tentu airnya dia yang diupayakan dengan sedemikian rupa. Lalu apa yang dilakukan? Suruh ambil lagi roti. Ini kan hal yang tidak mudah. Saya mau katakan Bapak Ibu saya dalam Tuhan, hukumnya adalah kau jangan bermimpi untuk menuai kalau kau tidak pernah menabur. Ya, jangan pernah punya angan-angan untuk bilang aku nanti diberkati Tuhan. Kapan kau menaburnya? Saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara, saya bantah. Siapa yang merasakan bahwa rumah ini, rumah Tuhan ini adalah rumah saudara? Katakan. Amin. Oke, hampir semua. Saudara setuju untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan dalam rumah Tuhan ini untuk Bapak Ibu Saudara menabur di dalam? Oke, saya ulangi. Karena nggak ada yang ngomong amin, toh? Kenapa berat? Ngapain ikut Tuhan kalau tidak berani menabur? Loh, ini adalah hal yang menjadi kesempatan. Kalau kita misalnya kaya, makanya saya tidak terlalu sepakat kalau ada orang-orang yang kaya yang selalu mensupport, mendorong atau mendonasi kepada gereja. Saya tidak terlalu sepakat. Saya sepakat semua bisa membantu gereja. Seberapapun, nggak penting jumlahnya, tetapi dengan hati yang tulus membawa untuk pekerjaan Tuhan, itu yang penting. Sehingga di dalamnya apa? Di dalamnya semua merasakan, gitu loh, bahwa saya juga ikut ambil bagian di dalam rumah Tuhan ini. Jangan merasa minder gitu loh. Lo perempuan janda yang menyerahkan uang berapa peser itu dengan orang kaya yang ada di depan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tanya siapa yang lebih besar? Orang janda itu kenapa? Karena dia dengan hatinya, dengan hidupnya dia serahkan secara apa namanya nilainya lebih besar orang kaya itu. Sorry ya, kadang-kala kita diberkati Tuhan, kita lupa untuk kita memberkati pekerjaan Tuhan. Yang ada akhirnya kesombongan yang kita lakukan. Kita berikan hanya untuk supaya kita itu dipuji, kita itu dipuja. Saya mau katakan, saudara, hal-hal seperti ini jauhkanlah dari hati kita. Kita mampu dipercaya Tuhan, itu adalah anugerah. Ya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya mau katakan sama seperti perempuan janda Sarepta itu. Dan jangan kalau misalnya memberi itu dengan bersungut-sungut, lebih nggak usah kasih, nggak ada bagiannya. Itu sama loh Bu dengan kalau ibu ataupun juga istri-istri melayani suami. Ketika engkau disuruh bikin kopi, mulutmu ikut bikin kopi juga. Itu ada bagiannya, betul. Banyak banget lampunya. Oh iya kan? Saya bilang. Itu nggak ada bagiannya Bu di pandangan Tuhan. Malah catatannya negatif. Betul. Kalau corona mah nggak apa-apa negatif, ya kan gitu. Kelakuan kalau negatif ya nggak ada potensial apa-apa. Itu loh. Pak juga jangan jadi orang yang ini loh, Pak. Jangan jadi orang yang arogan loh. Ya kan? Bapak kalau kerja dapat uang, gini loh Pak. Kalau Bapak bisa bekerja, itu pun juga hasil doa istri, Pak. Iya kan? Karena saya mau terharu. Oh iya Bapak, maksud saya gini loh Pak. Bapak bisa sehat aja, itu pun juga hasil doa istri, Pak. Iya. Gak apa-apa saya ulang-ulangin gitu loh Pak. Bapak bisa sehat, Bapak bisa kerja, itu hasil doa istri loh Pak. Nah maksud saya begini,
Itu bagi Amin yang istri yang mau doa. Ada istri yang main game terus. Oh, jangan. Lalu bilang, amin apa? Kata malaikat tuh. Suami kepala lu amin, ya kan? Makanya ada tuh yang obat itu, tuh bagus juga tuh obat itu. Ya kan, yang apa namanya, obat corona yang petai Cina itu. Tahu kan, yang ambil batangnya dibersihin, ya kan? Lalu ukuran berapa, ya kan? Nah, habis itu daunnya ini dibuang itu semua, tinggal batangnya. Nah, itu buat sabetin kaki. Jangan obat corona. Ini jangan kemana-mana, udah tau corona. Jangan pakai Cina, tuh bagus. Setiap pagi sahabat kami ada corona, ada lagi corona, sembuh pasti. Ada corona. Yang saya mau sampaikan di sini, artinya, ayo dong, kita punya satu pemahaman yang benar gitu. Alkitab yang bilang kalau kamu nggak nabur, ya kamu nggak nuai. Gitu. Ya. Jadi apa saja yang harus kita tabur? Ya semua dong, baik itu doa kita, perhatian kita, kasih kita, gitu. Selain tentunya uang kita juga untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Selanjutnya, sebelum saya berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh perempuan itu? 1 Raja-Raja 17 ayat 15 dikatakan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Perhatikan di sini, ketaatan. Amin. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, gini. Apa yang boleh saya analogikan secara apa namanya? Secara sederhana, ya, secara sederhana. Bapak Ibu Saudara, saya analogikan sederhana. Gini, ini ada ayat 2. Oke. Nah, sekarang yang satu ini ada. Terus saya buka, saya pakai buat mandi. Bisa nggak? Bisa. Tapi pertanyaannya benar nggak? Nggak benar. Itu buat diminum. Nah, berapa banyak kita Alkitab mencatat, Alkitab mengajar, Alkitab menasihatkan. Jangan membenci, jangan melakukan ini itu. Semua ngerti nggak yang namanya dosa, yang namanya bukan dosa? Ngerti dong semua? Tahu dong? Tapi pertanyaannya dilakukan nggak? Enggak. Ini masalahnya. Itu yang dimaksud dengan ketidaktaatan. Ya. Jadi kalau bicara taat itu artinya apa? Melakukan apa yang tertulis, melakukan apa yang diperintahkan. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar mengetahui. Kalau mengetahui, semua orang juga mengetahui. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Lakukan ini, lakukan itu. Tapi dilakukan nggak pernah. Ya, ini adalah hal yang juga harus dipahami. Makanya secara sederhana begini nih, kalau kita mau mengasihi suami kita, mengasihi istri kita, ya. Bu, saya tanya nih, Ibu kapan terakhir dipeluk sama suami Bu? Ibu kapan terakhir dicium sama suami Bu? Tahun yang lalu. Bu, kapan dipeluk dicium oleh suami Bu? Ada yang bilang sekitar saya juga bertahun-tahun yang lalu. Pak, saya tanya. Bu, saya tanya dulu. Bu, Ibu mau nggak dipeluk dari saya oleh suamimu? Artinya setiap pagi mau nggak? Nah, kalian maunya kan? Nah, banyak tuh dengar. Ada yang bilang maunya itu secara sudah putus asa. Jangan putus asa nih. Berarti buru-buru Pak Pendeta, ya kan begitu. Tapi kalau ditanya ya saya mau, ya kan gitu. Saya tanya yang ulang ya, Bu, Ibu mau nggak dipeluk dan dicium oleh suamimu setiap hari? Mau. Jadi begini, yang menjadi penyebab persoalan-persoalan, Amsal bilang begini,
wanita itu dia kalau dia itu selalu perbantahan itu seperti air yang ditiriskan. Apa aja pasti ada masalah, apa aja ada masalah dengan wanita tuh. Artinya dengan istri, pokoknya apa aja dimasalahin. Itu Amsal udah tulis. Amsal udah tulis. Nah, bagaimana cara kita mensiasatinya? Kasihilah dia, kata Alkitab. Alkitab udah ngajarin itu. Tapi kalau kita tidak mengasihinya, maka kita akan selalu konflik. Bagaimana caranya? Itu tadi Pak. Pak, setiap pagi peluk dan cium istrimu. Ya. Ada yang peluk. Ada yang peluk. Bukan yang bersyukur. Udahlah. Berat banget gitu. Nah itu kan yang saya ajarkan. Itu yang benar. Tapi nggak dilakukan. Yang timbul adalah konflik. Yang timbul adalah masalah. Persoalannya gini, apa susahnya sih Pak? Peluk istrimu, cium istrimu. Ya kan? Setiap pagi bangun tidur buka mata langsung peluk. Selamat pagi sayang, I love you. Ya kan? Cium-cium. Ya kan? Susah amat sih. Nanti di kamar mandi baru kok banget sih lagi. Nanti apapun istri kita, tetap aja dia kalau tidur yang gila juga. Tapi itu kan tergantung tanggal kita. Ya kan? Yang maksud saya bukan apa-apa Pak, hanya untuk bagaimana komunikasi, kedekatan kita itu terbangun gitu. Ya makanya taat itu yang saya maksud ya. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari dalam kesempatan ini, kalau kita melihat setelah dia mendapatkan, dia dikatakan bagaimana dia minyak dalam tempayan itu, ya tepung dalam tempayan itu dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Lalu lihat ayat yang ke 16 ya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perkataan Elia. Oke? Ayat 17-nya luar biasa. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakit itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari? Ya abdi Allah, singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Gini loh Bapak Ibu Saudara, ya inilah dunia dengan segala realitanya. Ya, kalau kita bicara tentang bagaimana kita diberkati Tuhan, ada saatnya Tuhan izinkan kita melewati masa-masa yang ada. Tetapi kenyataannya apa? Ayat selanjutnya dikatakan, kata Elia kepadanya, berikan anakmu itu kepadaku. Elia mengambil dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan balikan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah dia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah kamu menimpakan kepala atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang yang membunuh anaknya? Lalu dia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga dia hidup kembali. Ini loh realitanya loh. Ya, jadi kalau misalnya dalam keadaan pandemi seperti ini, jangan kita banyak bersungut-sungut, ya, jangan kita mengeluh, jangan kita marah sama Tuhan, jangan kita marah sama pemerintah, sama keadaan. Udah, kita semua mengalami yang sama kok, ya. Nanti kalau kita berdoa lalu kita diberkati Tuhan, jangan lupa bahwa akan ada proses Tuhan. Makanya apa? Kalau kita sudah diberkati Tuhan, tahu bagaimana kita menempatkan berkat itu, mempertahankan berkat itu. Dengan cara apa? Lakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Jangan sampai kita lupa diri. Ada di situasi pandemi seperti ini yang mengalami masalah dengan keuangan, tetapi di sisi lain ada yang mengalami lonjakan dengan penjualan alat kesehatan dan sebagainya. Ya. Tetapi itu yang saya katakan, dalam keadaan seperti ini, mari kita minta apa yang menjadi hikmat Tuhan. Kita minta apa yang menjadi pertolongan Tuhan, sehingga kita boleh melihat kasih dan kuasa Tuhan nyata di dalam. Amin. Karena itu dalam kesempatan ini, ya, saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Ya, saya tantang bukan hanya bicara teori, bukan hanya apa yang ada. Saya mau Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan buat gereja. Saya akan doakan setiap Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya nggak penting berapa nilainya, tapi yang saya mau ajak Bapak Ibu Saudara mendobrak apa? Ketidakbiasaan. Artinya sesuatu yang menjadi zona nyaman.
Nyaman dong kita duduk tenang aja, Pak Gembala tahu dong, Bu Gembala tahu dong ada ini. Tapi saya nggak mau melihat itu. Saya mau saudara mendobrak hal itu, berani menabur, berani melakukan apa yang harus Bapak saudara lakukan. Gak amin. Itu hukumnya. Itu hukumnya. Ya. Jadi hal ini perlu untuk Bapak saudara ketahui. Oleh karena itu saya mau ngajak Bapak saudara, yuk, bukan hanya minggu ini loh, tapi dalam keberadaan hari-hari hidup kita. Ya, bagaimana kita bisa melihat apa-apa yang ada, yang perlu untuk kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita yang ada. Saya ada program namanya Geser. Geser itu namanya generasi seru dan serius. Saya mendatangi para pemulung, ya. Saya tanya mereka dengan apa menjadi pendapatan mereka, 30 sampai 50 ribu saudara. Itu belum saya upload aja di video. Lalu apa yang mereka alami dengan risiko karena beli kena kaca untuk mengambil botol ataupun juga barang-barang bekas yang ada. Biasanya Bapak berapa dapatkannya? 30 ribu sampai 50 ribu sehari. Dan dia punya anak, ada yang anak ketiga, ada yang anak satu. Untuk mencukupkan itu, luar biasa Bapak saudara. Dia tetap bisa survive tuh, bisa tetap hidup. Masa kita yang anak Tuhan tidak bisa? Percayalah, saya percayalah pasti bisa. Asal kita lakukan apa yang sesungguhnya, apa yang benar. Gitu. Mohon izin ya Pak Gembala ya. Boleh nanti ini mungkin di tengah kali ya. Saya doa ya buat Bapak Ibu saudara ya. Jangan berpikir bahwa ini untuk siapa-siapa, ini untuk gereja Tuhan. Ini untuk rumah Bapak Ibu saudara di sini. Gitu loh. Dan saya mau mendobrak Bapak Ibu saudara dari kebiasaan yang nyaman dengan saya nggak itu maunya kedagingan. Tapi dengan kita bergerak, dengan kita mampu melakukan apa yang harus kita lakukan, ya itu yang harus dilakukan. Oh mukanya jadi gitu, nggak seneng lihat saya? Enggak ya, kita doa ya.